yang ada di kemaluan perempuan. Ada tiga rutubah tuh. Rutubah yang di luar di arah kemaluan, ada rutubah yang ada di dalam kemaluan tapi masih terjangkau dengan zakar kita, dengan barang kita. Ada juga rutubah yang ada di dalam tapi tidak terjangkau dengan kemaluan kita. Nah, dua rutubah tadi yang di luar dinding-dinding kemaluan perempuan, kemudian yang di dalam tetapi masih terjangkau oleh kemaluan kita, itu dikatakan tidak najis, ya, karena itu bagian daripada dohil, ya. Tapi kalau sudah masuk ke anggota yang tidak tersampaikan, tersentuh oleh kemaluan kita, itu sudah dimanakan jauh, berarti bagian yang dari perut kita, maka itu dihukumi najis, kan itu rutubah. Maka untuk ikhtiyatnya, untuk kehati-hatiannya bagi seorang perempuan ketika ingin sholat, ya dianjurkan untuk cuci-cuci, cebok, bersih. Dikhawatirkan ada rutubah yang basah-basah yang keluar dari kemaluannya, tapi dari yang ada di dalam yang tidak terjangkau oleh kemaluan kita. Nah, ini ya bahasa kita yang kemarin. Kemudian wabaidul maitah ini tasolat tahirun. Kemudian juga ya dikatakan ini ya wakada baidu wairi makulin. Begitu juga dihukumi suci adalah telur dari hewan yang wairu makul, yang tidak halal dimakan dagingnya, seperti telur buaya, telur kodok, telur cicak, telur ular. Kalau itu masih jenis-jenis telur, walaupun itu dari hewan yang tidak halal dimakan dagingnya, kalau dia berupa telur, maka halal untuk dikonsumsi. Wa yahillu aqluhu alal asah, halal bagi kita untuk memakannya menurut qaul asah, berarti qaul yang paling kuat. Berarti kebalikan dari asah, muqabil asah berarti haram, ya, telur dari hewan yang tidak halal dimakan dagingnya. Ai min hayawanin tahirin wa ibalatul rawda wa syarihi wal bait al ma'khud min hayawanin tahirin walau min ghairu ma'kul, wa kada al ma'khud min maitatin in tasolat, kalau memang telur tersebut masih sudah berbentuk menjadi telur, ya. Wa mani ghairu kalbil wal khinzir tahirun, begitu juga mani dari hewan selain anjing dan babi, mani ayam, mani macan, ya. Misalkan ada nih resep ya dari orang yang paham, ya, untuk biar kuat, ya 2 jam ya tahan minum mani macan, mani gajah gitu, silakan, gak apa-apa, ya halal, ya. Yang terpenting bukan mani anjing dan babi. Nah, kalau itu hukumnya haram, ya. Walaupun hasil silangan dari kambing misalkan, itu juga haram, ya. Wasya'ri ma'kulin, dan juga waraisyihi ida ubina fi hayati. Begitu juga rambut, ya, dan raisnya, ya, ketika memang rambut-rambut atau bulu-bulu dari hewan yang halal dimakan dagingnya, ketika masa hidup hewan tersebut itu juga dihukumi suci. Bulu ayam copot sendiri dari ayam yang ketika masih hidup, atau dalamnya ketika dia sudah disembelih secara syar'i. Ini ayam nih, ya, masih hidup, bulunya kita ambil, itu suci. Atau udah disembelih tapi disembelih dengan cara syar'i, itu boleh halal, suci. Tapi kalau dia sudah berupa bangkai, ya, bangkai ayam kita copotin bulu-bulunya, maka bulunya itu hukumnya najis, hukumnya najis, ya. Ida ubina fi hayati, ketika memang jelas masih dalam keadaan hidupnya daripada hewan tersebut. Ai uzila kullun minhuma fi hayatihi, ya, di dalam dikatakan ketika dihilangkannya, ya, dari sya'r wa raish ketika hewan tersebut masih hidup, au ba'da tadhkiyatihi, atau setelah menyembelih secara syar'i dari hewan tersebut, ya.
Wala syukka fi sya'rin aw nahwi ahwa min ma'kulin aw ghairihi aw haring fasala min hayyin aw maitin wa huwa tahirun. Nah, apabila ada kasus dari bulu atau rambut atau semisalnya, di sini wa qiyasu anal azm, begitu juga tulang, ya. Apakah bulu tersebut atau rambut tersebut atau tulang tersebut ini hasil dari hewan yang halal dimakan dagingnya atau tidak, atau terputusnya, terpisahnya nih rambut, bulu ayam contohnya, ini dari hewan yang masih hidup atau sudah mati. Ragu kita nih ingin menentukan ini bulunya sebenarnya bulu dari ayam yang bagaimana sih? Beli kemoceng di pasar ya. Kan itu contoh ayam yang kita ragukan. Ini ada di bangkai atau memang ayamnya masih hidup atau memang ayamnya udah disembelih secara syar'i. Tadi kan kalau disembelih secara syar'i maka hukumnya atau dia masih hidup dihukumi Tapi kalau dia sudah berupa bangkai, bulunya kita ambil najis. Berarti nggak boleh kita bawa-bawa nih barang najis itu. Nah, ketika kasusnya ini diragukan barang tersebut maka hukumnya tahirun, dihukumi suci. Tidak memberatkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi sesuatu yang masih meragukan ya udah gitu. Suci, nggak perlu kita teliti, nggak perlu kita berlebihan di dalam masalah najis itu. Nanti khawatirnya apa? Khawatirnya akan terjadi was-was di dalam diri. Kalau orang udah kena penyakit was-was, cuci baju jemurnya nggak mau di luar, takut ya keberakan dulu, misalkan kena najis, wudhunya lama, bener mandinya lama, bener itu orang was-was itu. Ya, jadi dalam masalah bab-bab najis suci ini yang terpenting kita yakin dan tidak jelas itu sumbernya, udah suci, itu aja. Ya, ini contohnya. Beli kemoceng di pasar, ini jangan tanya bang, ini bulunya dari ayam bangkai apa enggak? Ya jangan. Kita mau beli udah beli aja, ya beli, insya Allah dari yang suci. Kalau kita betul-betul melihat proses pembuatannya benar-benar dari bangkai baru, karena udah ada bayina, udah ada dalil bahwa itu barang najis. Ya, ini ketika barang tersebut diragukan, masih diragukan. Ya, maka hukumnya tetap suci. Begitu juga tulang. Ya, dikasih kalung tulang misalkan, ya, atau cincin dari tulang, atau ya buat merokok apa namanya itu? Pipa ya dari tulang. Kan ada tuh. Ya, udah suci. Ya. Kecuali kalau kita memang melihat itu diambil dari bangkai, terus dikasih ke kita, ini dari bangkai, berarti Anda menggunakan najis. Jadi kalau masih diragukan maka hukumnya bahwa tahirun wa bihi syarha bil jawahir. Dan ini telah dijelaskan oleh Imam Qaumuli di dalam kitab Jawahir. Wa baidul maita irita salat tahirun wa illa wa ya najisun. Begitu juga telur dari bangkai. Ya, kita nemu ayam udah mati. Ya, kemudian kita mau kita kasih lele nih, ya, telur ayam mati mau kita kasih ke lele, terus kita black ternyata di dalamnya masih ada telurnya, ya, itu kan biasa itu, ya. Nah, itu hukumnya bagaimana? Telur yang bersumber dari hewan yang sudah mati. Kalau hewan sudah mati berarti kan dia bangkai itu hewan. Nah, telurnya bagaimana? Nah, di sini kalau telurnya tersebut ini tasolat, kalau keras sudah berbentuk telur, maka dihukumi suci. Wa illa ya, kalau dia tidak keras berarti masih lembek belum menjadi seutuhnya telur, pada jisun maka dihukumi najis. Wa syu'ru kulli hayawanin tahirun. Begitu juga ya. Sisa-sisa dari air minum yang dilakukan oleh hewan, sisa-sisa dari minuman hewan. Contoh kucing minum di gelas kita, ya, yang suci tapi ya, hayawan tahir, hewan suci, ya, seperti ayam, kucing, ya, dan lain sebagainya. Kalau khinzir kan yang najis.
maka dia dihukumi suci. Kita habis minum, kemudian kucing ikut minum ke situ, maka dihukumi suci. Walau tanah jasa pamu summa balagu bimain qalin au main fa in kana ba'da ghaibatin yang kunu biha taharatuhu buluhu bimain kasirin au jarin lam yunajjishu walau hirran wa illa yunajjishu. Nah, itu pembahasan kemarin. Ya, apabila ya ada kucing misalkan tanah jasa pamu, mulut daripada hewan tersebut habis mengkonsumsi najis, makan bangkai tikus misalkan, makan bangkai ayam, kemudian summa balawa, kemudian kucing ya atau semisalnya menjilat air ya yang sedikit, main atau barang-barang yang cair ya seperti sayur misalkan ya di makanan kita, maka kalau kucing tersebut setelah minum atau memakan bangkai, kemudian dia pergi dengan sekiranya dia sudah membersihkan mulutnya dari sisa-sisa bangkai tersebut, kemudian balik lagi baru minum air kita, maka air kita ini tetap dihukumi suci, karena ada kemungkinan perginya kucing tersebut ini dalam rangka membersihkan mulutnya atau minum di tempat lah. Nah, kalau kita benar-benar nyata kita habis makan bangkai tikus langsung minum ke kelas kita, ini dihukumi najis. Wa illa ya najis suhu. Kalau seperti itu maka dihukumi najis, karena jelas-jelas dia habis makan bangkai langsung minum ke gelas kita. Kalau dia pergi dulu, nah ini ada kemungkinan dia minum di tempat lain. Berarti minum itu kan berarti sudah membersihkan lisannya, mulutnya daripada kucing itu. Dia balik lagi baru minum ke minuman kita. Nah, ini dihukumi suci. Karena ada kemungkinan tadi ini ya, ada kemungkinan mulut daripada kucing tersebut sudah dibersihkan terlebih dahulu. Ya. Kemudian waqala Syekhuna As-Suyuti, berkata guru kami seperti Imam Suyuti tabaan mengikuti kepada ya imamnya atau liba'dil mutaakhirin, kepada sebagian ulama mutaakhirin, innahu yuqfa an yasirin urfan min sya'rin najisin min ghairi mughallaqin, bahwa Imam Suyuti dan juga sebagian daripada ulama-ulama mutaakhirin ya, mereka berpendapat bahwa ya dimaafkan ya dari rambut najis tapi sedikit, atau bulu-bulu najis tapi sedikit secara urfi dari selain najis mughalladhah. Berarti misalkan ada ayam mati, bulunya sedikit nempel ke kita, laron bulunya nempel ke kita, atau hewan-hewan yang sudah menjadi bangkai tapi selain najis mughalladhah, maka menurut Imam Suyuti kalau dia dihukumi sedikit secara urfi, urfi ini berarti pandangan manusia itu sedikit semana, berarti fleksibel ya. Sedikit itu kategori semana. Kalau hitungan sedikit itu berarti 1, 2 itu sudah sedikit, 3, 4 itu banyak. Berarti kalau bulunya cuma 1, 2 itu sedikit, maka diampuni atau tidak apa-apa, tidak menajiskan. Dia najis tapi dimaafkan. Bukan berarti barangnya menjadi suci, enggak. Tetap barangnya najis, tapi ketika menempel misalkan di tubuh kita, itu tidak membatalkan secara otomatis sholat kita. Karena najis tersebut dikatakan yu'fa an yasirin, ya dimaafkan dari sedikitnya najis. Sedikit di sini secara kacamata umumnya orang mengatakan itu sedikit. Ya, itu kan standar umum ya, sedikit itu standar. Wa min dukhani najasatin, dan juga dimaafkan dari asap-asap najis ya. Asap-asap yang bersumber dari najis, bukur-bukur yang bersumber dari najis. Wa amma ala rijli dzubabin, dan juga dimaafkan dari najis-najis yang ada di kaki-kaki laler. Wa min ru'ya, walaupun terlihat najis tersebut, kalau itu dari sumbernya ada di kaki hewan laler contohnya atau semisalnya, itu dimaafkan. Yupa anin najis alladzi ala rijli dzubab fil ma'i wa ghairi, baik itu masuk ke dalam air
ataupun yang lainnya. Ada laler hijau nempel ke kotoran, wah itu kuning-kuning nempel di kakinya, habis itu nyemplung ke kopi kita. Ya, kalau kata Nabi kalau ada laler mati ya, dicelupin sekali. Kalau nggak mati mau diambil, ya udah mati ya. Celupin sekalian kakinya, yang satu penyakit, yang satunya lagi menjadi nggak apa-apa. Tapi kalau dicemplungin sengaja mati ya itu menjadi najis. Ya. Wa ma ala manfati ghairi adamin mimma kharaja minhu, dan juga dimaafkan ya. Wa ma apa-apa ala manfati ghairi adamin yang ada di manfaat. Manfaat itu jalan belakang, tapi jalan belakang selain manusia. Kayak hewan mau ada yang cebok kan enggak? Ya, enggak ada ayam cebok. Enggak ada kucing cebok. Habis kucing, habis nongkrong di sana terus datang ke kita, nemplok di kita. Nah, itu gimana hukumnya? Suci. Bukan suci, yuk pak, jadi kotoran-kotoran ma'alaman fadi ghairi adamin ya, yang ada di bol-bolnya selain manusia kan banyak. Ada kucing, orang senang merah kucing. Dan kucing nggak pernah cebok, kan kagak. Itu kalau bahasa Jawa, kalau bahasa Mas Agusnya kopet kan ya. Masih ada. Ya pasti kan ya. Itu bagaimana itu kalau habis kucing, habis nongkrong, ya terus datang ke kita nemplok, bagaimana? Dimaafkan. Gak perlu kita wah ini habis kucing nemplok ya. Gak perlu ya, dimaafkan. Nyatanya wa ma'alaman fadi ghairu adamin mimma kharaja minhu, ya dari yang keluar dari hewan tersebut. Ya. Ya, mau mencret mau kagak, pokoknya kalau yang ada sisa-sisa ya, sisa-sisa, kecuali kalau mencretnya di sini ya, nah itu baru benar-benar nampak ya. Ini dia udah ke sono, emang nggak cebok ya. Ya, jadi yang suka miara kucing jangan khawatir ya, kalau dia nemplok di badan kita ya, juga makanan kita nggak apa-apa. Tikus apa aja gitu, kadang ya makanan kita dilewat-lewatin ya. Kalau kita doyan ya nggak apa-apa ya. Kalau penyakit kan namanya pasti ada penyakitnya ya, lebih baik dibuang atau dikasih hewan yang lainnya. Tikus itu kan sering diatakan ya di lemari makanan kita ya, itu kan dia juga nggak cebok, udah gitu jalannya juga kan kemana aja kotoran, itu nggak masalah ya kalau kitanya masih doyan. Wadar kitairin, dan juga kotoran burung ya, ini juga dihukumi yukpa, dimaafkan ya. Wa ma'ala fami, dan juga apa-apa yang ada di mulutnya tair burung. Warausima naskuhu minal ma, dan juga kotoran-kotoran hewan ya yang timbul dari air, hewan-hewan yang ada di air. Itu kan di kolam tuh kadang ada hewan-hewan yang hidupnya memang di air, ikan ya, kotoran-kotorannya ya, itu dimaafkan. Poliu sedikitnya dimaafkan. Tapi kalau banyaknya, kalau orang dulu kan tai banteng itu dimasak, itu udah jelas-jelas kotoran dikumpulin ya, maka itu najis. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan semua kotoran itu suci, hatta rasal kalab wal khinzir, bahkan dari kotoran anjing dan babi ilal adamiyah, kecuali kotoran manusia. Itu ada dalam kitab Bughyatul Mustashhid. Semua kotoran itu hukumnya suci, bahkan kotoran anjing dan babi suci ilal adamiyah, kecuali kotoran itu nggak suci. Nah, ini pendapat ini kita pakai kalau dalam dorong ini dulu ya. Jangan main langsung pakai aja. Atau Ustaz boleh, itu kita sholat ada tai burungnya, habis mau main ke ini, jangan ya, jangan. Ini namanya apa? Nah, dalam beribadah, dalam beragama nyari yang ringan-ringan. Jangan. Jadi ada istilah begini, berusahalah kita untuk seketat mungkin di dalam menjalankan syariat untuk diri kita. Tapi kalau untuk orang lain jangan. Untuk diri kita berusaha mengetatkan ya, mengetatkan dalam syariat. Tapi kalau untuk orang lain jangan. Yang ada ntar orang nggak mau ibadah kalau kita nggak sah sholatnya ya,
Kalau sholatnya yang ada orang nggak mau sholat, dia mau sholatnya itu udah jadi kalau untuk orang lain ya kita kasih ke orang lain ya karena belum tahu misalkan. Tapi kalau untuk diri kita usahakan seketat mungkin di dalam menjalankan syariat. Jangan cari yang mudah-mudah dan jangan cari yang gampang-gampang walaupun di situ ada fatwa dari ulama. Ya, wah mana tuh? Wa warasim ma nasyu minal ma au ya bina atau yang auraqi syajaratin rajil atau kotoran yang tumbuh ya dari hewan-hewan yang ada di pepohonan kelapa, misalkan rajil, misal daun pisang, kelapa itu kan banyak hewan-hewan yang berdiam di daun-daun itu. Nah, itu kan banyak pasti ada kotorannya, itu juga suci. Allati tustaru biha al-buyut anil matar, yang dijadikan sebagai atap untuk rumah yang menghindarkan dari hujan atau dari panas. Orang-orang dulu di rumah makanya pelepah kurma atau pelepah kelapa, itu kan ada daun-daun di situ pasti ada najisnya, kotoran-kotoran hewan. Itu dihukumi makbuan anhu. Haitsu yaskuru shonul ma'an, kiranya sulit untuk menjaga ya dari hal-hal tersebut. Wa qala jamu wa kadza ma tulqihi al qira'anu al ya bi'ranu ya minar rausi fi hiyadil ahliyah tidak amma al ibtila'u bihi. Begitu juga apa-apa yang ya jatuh dari ya tikus-tikus yang ada di loteng ya, minarus dari kotoran-kotoran bihiyadil ahliyah ya, dari hewan-hewan yang digunakan untuk menggiling, sama tikus, kemudian sapi ya, kalau masih di India itu masih berlaku, sapi digunakan kendaraan untuk menggiling makanan ya, itu kan terkadang kotorannya ya kena ya dari gilingan tersebut itu enggak pasti kena, itu tercampur kotoran-kotoran dari kotoran hewan tersebut ya, atau di tangan kita ketika kita mengolah makanan, atau seperti yang di India itu perindapan bikin ke tangan aduk-aduknya buat padahal habis buang kotoran atau gimana itu sih ya, itu seperti itu. Wa yu'aidahu bahsul Fazari ya, dan menguatkan pada pendapat ini dari pembahasan Imam Fazari. Wasyatu dzalika kullihi idza kana fil ma alla yughayyiru. Itu semua syaratnya ketika masuk ke dalam air dari kotoran-kotoran yang tadi yang kecil-kecil tadi, ketika masuk ke dalam air tidak merubah dari salah satu sifatnya bau, rasa, dan warnanya. Kalau itu merubah dari air tersebut, maka dihukumi najis. Paham ya? Dihukumi najis. Itu syaratnya. Kalau airnya sedikit, yang penting dia tidak merubah daripada salah satu sifat air tersebut. Ya. Kemudian zabadu tahirun yufa'an qalili sya'rihi kassalas. Kemudian keringat daripada hewan musang itu dihukumi suci. Kenapa dibahas? Ya karena hewan musang itu kan bau pandan. Jadi kalau orang dulu ini keringat musang itu dijadikan minyak wangi. Ya, dijadikan minyak wangi. Diambil tuh keringatnya musang untuk menjadi minyak wangi. Ada yang dibuat dari hatinya kijang ya, macam-macam, dari darahnya kijang, itu minyak wangi ya. Itu bagaimana hukumnya ketika minyak wangi itu terbuat dari keringatnya musang? Musang kita tahu bahwa pan. Nah, itu bagaimana hukumnya? Tahirun, dihukumi suci walaupun hewan tersebut tidak halal untuk dikonsumsi. Wa yufa'an qalili syarihi, begitu juga dimaafkan dari sedikitnya rambut daripada hewan musang tadi.
ketika diambil ya, dari bangkai misalkan ini usang mati, terus kita manfaatkan tuh keringatnya, kita kerok. Nah terus lagi ngambil itunya ke bawah, yang namanya keringat kan pasti menempel di kulit. Nah itu bulunya ke bawah. Nah kalau yang ke bawah itu hanya sedikit, contohnya cuma 3 helai yang tercampur sama minyak yang udah kita kumpul buat minyak wangi, maka itu dikatakan yuba'an qalil. Berarti boleh itu minyak wangi kita jadikan minyak untuk kita sehari-hari. Tapi kalau ya bulunya banyak, ya maka akan menjadi najis. Ya akan menjadi najis. Ya kasalah sisi contoh seperti 2, 3 lembar bulu. Wa kata atlaquhu wa lam yubayyinu anna al-murad al-qalil bil mahfud lil isti'mal. Ya. Begitu juga dimaafkan memutrakan para ulama atas hal tersebut wa lam yubayyinu, dan tidak menjelaskan yang dimaksud dari sedikitnya di sini di dalam pengambilan keringat tersebut untuk digunakan. Au bil ina'i al-ma'hud minhu, atau di tempat yang memang diambil. Ya. Nah, ini ada 2 pendapat. Ada 2 pendapat tentang hal ini. Dalam masalah pengambilannya al-ma'hudul isti'mal atau bil ina, ya tempat yang diambil dari keringat itu, dari keringat musang tersebut, ya. Nah, dalam penjelasan ayat qalil al-maut sya'ri al-qalil al-kainu fi zabadi alladhi yukhadu istimalihi aw bil ina ay wal murad al-qalil bi ina zabad alladhi yukhadu dalika zabad minhu, atau di tempatnya tersebut, ya. Maka walladhi, ya, yattajihu al-awwal, maka menurut pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama, di dalam mengkonsumsinya menggunakan keringat dari musang itu sendiri, bukan di dalam ketika mengumpulkannya fil ina. Nah kalau di inanya ini ulama sepakat gak apa-apa, tapi ketika menggunakannya ini kalau ada bulu melebihi dari 3 lembar, maka tidak boleh kita menggunakan minyak tersebut untuk baju kita atau tubuh kita, karena sudah tercampur dengan najis yang tidak dimaafkan. Dan al-ibrafihi bi mahalin najasah faqat, karena yang dianggap di sini adalah pada tempat yang menjadi najis tersebut. Baik kasurat bi mahali wahid lam yub'anhu. Nah kalau memang banyak bulunya dari bangkai musang tersebut, ya maka tidak dimaafkan. Dalam arti akan menjadi najis, ya keringat tersebut, karena tercampur dengan barang sedikit tercampur najis akan menjadi najis. Sulit menjadikan sucinya, karena butuh porsi yang banyak, 2 olah itu kan gak sedikit. Mengumpulkan keringat itu susah, ya. Kemudian wa illa ubiyah, ya kalau memang tidak banyak ini dimaafkan. Bi khilafil ma'i fa inna jami'ahu kasyai'il wahid, berbeda dengan barang yang encer. Kalau barang encer ini semuanya dihukumi seperti satu kesatuan, maka kalau yang satu najis semua ikut najis, ya. Barang encer itu berbeda dengan tadi, ya, dia bukan barang encer bulu itu. Wa inna qalla asy'aru minhu ubiya'an wa illa fala. Dan kalau sedikit dari barang encer tersebut rambutnya, ya, yang terkena, maka dimaafkan. Nah kalau tidak dimaafkan. Wala nadhar al-mahudina idin wa naqa al-muhit at-tabari Ibn Sibak wa tamadu an yufa'an jarratil ba'ir, ya, wa nahwihi wa la yajsu ma syariba minhu. Kemudian menukil Imam Muhib At-Tabari dari Ibnu Sibak, dan dia berpegangan bahwa dimaafkan dari, ya, kalau bahasa Jawanya apa, makanan dari hewan, ganyeman dari ba'ir seperti onta, ya, sapi dan semisalnya, yang maka fala yunajjisu ma syariba minhu, maka tidak menajiskan
pada apa-apa yang diminum oleh hewan tersebut. Jadi minuman dari habis minuman bekas minuman sapi, bekas minuman kuda, itu nggak dihukumin walaupun dia habis ganyem makanan apa, itu kan banyak tuh macam-macam makanan yang dia makan. Ya. Wal hiqabihi famma yastaru min waladil baqar. Begitu juga disamakan, dimaafkan dari mulut daripada ya ganyeman anak dari sapi, wadhani dan kambing. Idal taqoma akhlafa ummihi, ketika anak sapi tersebut atau kambing tersebut menyusu pada induknya. Ya, anak sapi harus makan rumput, makan apa aja kotor, kemudian dia nyusu ke susu ibunya, nanti kita peras susunya, itu suci. Paham ya? Kita punya sapi nih, sapinya makan ke sono kemari, kan makan macam-macam itu, kotoran nanti makannya nggak tahu. Nah, habis anak sapi itu makan, dia nyusu ke ibunya. Nah, ini bagaimana nih hukumnya? Apa perlu dicuci? Itu susunya, kalau kita peras nggak perlu suci. Jadi ganyeman mulut-mulut dari hewan-hewan tersebut dihukumi suci. Waqala Ibnu Shalah yuba amma ittasala bihi sya'un min afwahis sibyan ma'atahaqqi najasatiha. Begitu juga dimaafkan dari apa-apa yang menyambung dari sesuatu dari mulut-mulut anak kecil. Ma'atahaqqi najasatiha, walaupun beserta dipastikannya najisnya dari mulut anak tersebut. Ya, muntah misalkan, itu kan anak bayi sih muntah kan itu najis. Terus bagaimana ketika dia menyusu ke ibunya, apakah ibu itu menjadi najis? Ketika dia sholat ahli cuci nggak perlu, kan bayi itu kadang mungkek, kalau bahasa kitanya apa? Olap. Bukan apa kalau ya? Gumoh. Iya. Gumoh itu kan najis. Muntah najis. Nah, itu habis dia nyusu ke ibunya, itu bagaimana? Apa habis itu harus dicuci? Nggak perlu, ya, karena dihukumi walaupun tahakkuk, dipastikan bahwa itu keluar najis dari mulutnya, maka dihukumi yukfa, maksudnya dimaafkan, bukan tidak najis, dimaafkan. Ya, amma ittasala bi syai'un min afwahis sibyan, dari mulut-mulut anak kecil, walaupun dipastikan mulutnya ini ada najisnya. Contohnya apa? Tadi muntah. Ya, muntah itu dihukumi najis. Wa ulhiqa ghairuhu bihim abwahal majanin. Begitu juga yang disamakan selain daripada anak kecil itu mulut-mulut orang gila. Ya. Majanin, ya, orang gila itu kan makannya apa aja. Benar kan? Apa yang dibabat. Terus habis itu dia makan makanan kita, minuman kita, bagaimana? Halal sih. Kalau kita mau, jadi nggak menajiskan apa yang dipegang dia, apa yang dimakan dia, tidak menajiskan. Ya, dari anak kecil, orang gila ini tidak menajiskan. Ini fikih, ya, fikih ini nggak memberatkan. Maka pentingnya, ya, jadi kita tidak mudah menghukumi orang salah, sesat, nggak sah, udah kayak kita aja yang paling benar. Ya, Islam itu bisa mudah, tinggal bagaimana kita mau menjalaninya dengan sungguh-sungguh, tidak memberatkan umatnya. Kalau dia tidak mampu, ya sudah, ya, tidak dipaksa untuk melakukan agama dengan paksaan. Karena kalau agama itu datang dengan paksaan, ya, nggak akan berkembang seperti sekarang. Nggak ada orang mau meluk agama Islam, ya. Karena Islam ini betul-betul memikirkan yang namanya peradaban daripada manusia itu sendiri. Kemudian dikit lagi wakal mayitatin, dan juga seperti bangkai, ya, ini masih atapnya kepada yang di awal, yaitu seperti barang-barang najis, ya. Ini kan masih bahas najis. Contohnya juga di antara najis adalah mayitah, bangkai. Walau nahwa dubabin, walaupun semisal bangkai laler, mimma dari hewan-hewan la nafsa lahu sabilatun, yang tidak ada nafasnya, ya, darahnya, ketika hewan tersebut
sobek bulunya. Walau kanat al-maitah nahwal dzubab wal ghayah lirat. Bayan linahwi ladama lahu sa'irun inda syakki udwin minhu, yaitu hewan yang tidak memiliki darah ketika disobek kulitnya itu tetap dihukumi bangkai najis. Ya khilafan lil qawal, berbeda menurut pendapat Imam Qawal wa man tabi'ahu, dan orang-orang yang mengikutinya. Berarti ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan semua bangkai, hatta itu bangkai hewan yang tidak memiliki darah, yang ketika disobek kulitnya itu najis. Berbeda dengan pendapat yang kedua, yaitu pendapat Imam Qawal dan orang-orang yang mengikutinya. Bikri qawlihi bitaharati, beliau mengatakan sucinya daripada hewan yang tidak memiliki darah ketika disobek dagingnya. Di ada mitami, karena memang tidak ada darahnya bagi hewan tersebut yang mengalir. Ilmu muta'affin wa innama hukima bitaharatihi li adami wujudil muta'affin fiha. Ya, yang berdarah tersebut ini muta'affin itu menjadi bacin yang mengakibatkan menjadi bau bangkai tersebut. Mana ada bangkai lalar bau kan enggak? Mana ada bangkai semut bau apa sih? Jangan-jangan semut mati kan enggak? Ya, apa pernah begitu? Nah ini tidak ada darah yang mengalir ketika disobek, yang darah tersebut menjadikan hewan yang tadi menjadi bau. Nggak ada lalar bau bangkai lalar, nggak ada bangkai di. Nah ini ada dua pendapat hewan seperti itu. Ada yang mengatakan semua bangkai najis tanpa terkecuali. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Qawal dan orang-orang mengikuti, bahwa bangkai dari hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir ketika disobek, karena darah tersebut tidak menjadikan bacin bau dari bangkai tersebut, maka dihukumi suci. Contohnya di sini pendapatnya Imam mengikuti Imam Qawal, Imam Malikin seperti Imam Malik, Imam Abi Hanifah, dan pendapat Imam Abi Hanifah. Jadi bangkai laler itu suci. Ya. Wal maitatu najisatun, dan adapun semua bangkai itu dihukumi najis. Wa illam yasul damuha, walaupun tidak mengalir darahnya. Ini pendapat yang lebih kuat. Wa kada sya'ruha wa almuha wa qarnuha, begitu juga dihukumi najis rambutnya, tulangnya, tanduknya, itu dihukumi najis kalau itu sumbernya dari bangkai. Ya, perhatikan, sumbernya dari bangkai. Yang namanya bangkai mati bukan karena dipotong secara syar'i atau bukan karena syait, hewan yang memang diburu. Karena kalau hewan yang diburu pakai anjing, pakai macan, itu mati, tapi matinya karena diburu itu sudah termasuk halal. Ya, karena nanti ada kriteria bagaimana kita memelihara hewan untuk gunanya memburu. Ya, bahkan suruh memburu kijang. Ya, anjing, kita melihara anjing buru kijang, diterkam tuh kijang mati, tapi enggak dimakan itu anjing, memang betul-betul untuk kita itu halal. Ya, jadi ada kalanya seperti itu. Kalau hewan buruan, ya memang susah untuk ditangkap, kemudian tidak sembelih secara langsung. Nah, ini nanti ada pengecualian. Ya. Jadi bangkai itu hewan yang mati dengan sendirinya, atau disembelih tapi disembelih tidak secara syar'i. Disembelih bukan untuk Allah, untuk sesembahan lain. Nah, ini najis bangkai. Maka rambutnya, bulu-bulunya, tulang-tulangnya, ya, tanduk-tanduknya ini dihukumi khilafan li Abi Hanifah, berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Ada juga yang mengatakan enggak najis. Di sini perlu enggak nemu tanduk, wah ini jangan bangkai, udah itu pendapat Abu Hanifah kalau Anda mau memanfaatkan. Jadi pikir itu kata. Ya, namun jangan digampang-gampang. Man tafaqqaha bi ghairi tasawwufi bahwa tazakka. Ya. Bahwa tafasak, siapa orang yang belajar fikih namun tidak diiringi dengan belajar akhlak tasawuf, maka dihukumi dia menjadi orang fasik, ya, menggampang-gampangkan hukum Allah. Maka harus ini. Nah, kita alhamdulillah pengajian kita seminggu fikih, seminggu tasawuf.
jangan pikir mulu. Karena kalau pikir mulu itu udah gampang. Apapun bisa kita rekayasa begitu. Apapun kita rekayasa, mau apa? Tinggal ngomong. Pikir itu gampang, ya. Cuma hati-hati, jangan sampai ya kita meremehkan daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Fasik pada itu bahaya. Maka perlu diiringi dengan akhlak tasawuf agar pikir kita ini tidak kebablasan, ya, dalam kita menerapkan syariat di dalam agama kita. Karena pikir itu hanya menghukumi halal, haram, boleh, tidak boleh, tidak boleh. Tidak membahas masalah diterima atau tidak diterima. Itu nanti masuknya ke tasawuf. Maka perlu kita selingi fikihnya iya, tasawufnya iya. Begitu juga tasawuf doang. Ada fikih, tasawuf di dalam kafir sintik, gak paham syariat, gak bisa ibadah, ya, gak bisa sholat, gak bisa puasa, wirid, tuan iblis. Jadi kafir sin, syariat kita jalankan dengan aturan fikih yang ada. Kemudian kita mendekatkan diri dengan tasawuf akhlak daripada ulama-ulama kita. Baru itu jalannya cepat, mendorongnya cepat. Ya mudah-mudahan ya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan muamalah fikih kita. Karena fikih ini masuk ke seluruh unsur kehidupan kita. Dari mulai ibadah kita, muamalah kita sesama, dalam perdagangan kita, usaha kita, rumah tangga kita, kehidupan kita, ini cakupannya luas. Jadi kalau kita nggak tahu ya repot. Bagaimana bermuamalah dengan tetangga, hak-hak tetangga itu dalam fikih diatur. Sama istri, bagaimana sama keluarga, sama anak, ada fikih ubudiyah, ada fikih muamalah, ada fikih jinayah tentang hukum, perdata, pidana, itu nanti ada fikih. Tiga hal itu, ubudiyah kita kepada Allah, muamalah kita kepada sesama makhluk, pidana baik perdata maupun pidana, penetapan daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala disempurnakan dengan akhlak tasawuf yang kita anut di dalam ya manhaj kita, ya Ahlussunnah wal Jamaah, akhlak tasawufnya Ghazaliyah, ya akhlak Imam Ghazali dan Junaid al-Baghdadi, fikihnya Syafi'iyah atau 4 mazhab itu kalau kita paham daripada pendapat Imam mazhab. Ya cuma Syafi'iyah aja lah, ya itu aja udah susah kita pelajari. Kalau usah ke mazhab-mazhab yang lain, ya silakan yang mau mazhab yang lain silakan kalau bisa. Nah kita mazhab Syafi'iyah juga tekunin, ya tekunin dengan benar, ikuti aturan yang ada, qaul-qaul yang kuat, qaul-qaul yang muktamad, insyaallah ya akan selamat dunia. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi alimna alladhi yanfa'u batina fatihna wa qarabatin lana fi dinina wal kutub wa zakar wa diwafiqna bikum lima tatabi qawlan wa fi'lan kurama wa rizqil kula halalan daima wa akhirat ya ulama nakhba bil khair wa nufaqul syar ban waslih lana kula su'un wa akhir bi daruyun wa ana rabbana kula diyun qabla an ta'tiyana rusul man wa khir wastur anta akraman syadad wassalatu laitawsal mustafa mal haqqika ana wal wafa kita lina shishiba wal ali kuramin suraba wala sahbil masabil wa mahdina bihuda waj'alna iman syadidah wala tuwalina walin siap wa taj'alna iman khalafa amraku asab wa halminallah wa ni'mal wakil iman maula iman nasir wala khawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim rabbil Allahumma wa tahiyatum biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.